Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, apa kabar ya? Ibu harap kalian selalu berada dalam kondisi yang baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Kita masuk ke bab baru karena pekan lalu kalian sudah selesai mengadakan PH. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu aproksimasi. Nah, dalam aproksimasi ini nanti kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang. Apa itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum masuk, kita akan mencari tahu pengertian dari aproksimasi. Aproksimasi itu adalah pendekatan atau pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran ya. Jadi kita akan melihat atau melakukan pembulatan terhadap hasil yang kita ukur nanti. Nah, dari situ kita coba tahu lagi pengukuran. Kita melakukan pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu suatu proses pembandingan suatu satuan. Jadi kita akan melihat mengukur sesuatu dan hasilnya itu nanti berapa satuan begitu ya. Nah, dalam pengukuran itu ada dua yang akan kita pelajari ya. Yang pertama yaitu pengukuran panjang, yang kedua itu pengukuran berat. Nah, pada kesempatan hari ini yang kita akan pelajari terlebih dahulu yaitu tentang pengukuran panjang. Mari kita belajar tentang pengukuran panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan pengukuran panjang ya. Nah, ada beberapa alat yang akan Ibu tampilkan, alat ukur panjang yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, yang pertama ini adalah namanya jangka sorong. Perhatikan ya, ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini dipakai untuk menghitung panjang yang ukuran bendanya itu sangat kecil gitu ya, dan biasanya ini dipakai di tempat-tempat teknik, bekerja di teknik gitu ya. Jadi nanti kalau kalian besar mungkin bisa akan menemui alat ukur jangka sorong ini. Nah, kemudian ini alat yang sering sekali kalian gunakan, bahkan mungkin di tempat pensil kalian juga ada ya. Ini namanya penggaris. Nah, ini biasa untuk mengukur benda-benda yang kaitannya dengan pelajaran kita. Misalkan matematika, kita membuat garis, kemudian diukur panjang garisnya. Nah, itu menggunakan penggaris. Kemudian ini meteran pita. Ya, meteran pita ini kita sering menjumpai di itu ya, tukang jahit. Nah, biasanya tukang jahit menggunakan meteran pita karena dia lebih lentur untuk mengukur panjang badan, panjang rok, panjang baju, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini namanya meteran roll. Nah, meteran roll ini biasa dipakai oleh tukang bangunan atau tukang kayu karena dia lebih ringkas gitu ya. Jadi inilah keempat alat ukur panjang yang sering kita jumpai. Nah, kita akan melakukan pengukuran panjang menggunakan satuan-satuan ukuran panjang yang lainnya. Nah, ukuran satuan panjang yang baku yang biasa dipakai itu meter, yang dilambangkan dengan huruf M gitu ya. Nah, satuan yang lainnya itu kalian juga sudah pernah memperolehnya di kelas 3 ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Aturannya ketika dia turun satu anak tangga, dia dikali 10. Ketika dia naik satu tangga, misalkan dari bawah menuju ke atas, dia dibagi 10. Nah, contohnya misalkan 2 meter, dia di sini ya, 2 meter menuju ke sentimeter, dia turun sebanyak 2 tangga, berarti dikali 10, dikali 10, dikalinya sebanyak 2 kali nih ya, 2 kali 10 kali 10, karena dia turun 2 tangga, hasilnya tinggal 200. Nah, sekarang contoh yang kedua, misalkan 5000 cm di sini ya, 5000 cm.
dia diubah ke meter, dia naik atau turun? Iya, dia naik karena dia meter ada di atas, berarti naik sebanyak 2 tingkatan, berarti tinggal 5.000 dibagi 10 dibagi 10, hasilnya 50 meter. Nah, jadi satuan panjang itu cukup mudah ya, tinggal kita mengalihkan atau dengan membaginya. Nah, kemudian setelah kalian bisa menghitung atau mengukur satuan panjang tadi, kita akan melakukan pembulatan hasil pengukuran. Nah, pembulatan itu apa tadi? Ya, ini ya, ada aturannya ketika kita mau melakukan pembulatan. Perhatikan, nanti ada batas pembulatan. Batas pembulatan itu setengah jarak dari dua satuan itu. Nah, untuk jelasnya nanti Ibu akan berikan contohnya. Pertama, aturannya, jika melebihi batas, maka dia dibulatkan ke atas. Yang kedua, jika kurang dari batas atau menjauhi batas tadi, dia dibulatkan ke bawah. Seperti apa? Ibu akan tampilkan contoh gambarnya untuk kalian lebih mudah memahami. Nah, ini ada pembulatan ke atas. Perhatikan di sini. Sama-sama ada pensil yang diukur oleh penggaris. Perhatikan, antara 5 dan 6 tengah-tengahnya Ibu berikan batas merah ya. Ini setengahnya atau tengah-tengah antara 5 dan 6. Perhatikan di sini, ujung pensilnya sudah melewati batas tersebut atau dia mendekati angka 6. Berarti dia dibulatkan ke atas atau dibulatkan menjadi 6 cm. Nah, perhatikan dengan yang dibulatkan ke bawah. Perhatikan ya, betul-betul perhatikan. Di sini pensil merah, nih panjangnya. Perhatikan batas antara 5 dan 6. Nah, pensilnya ternyata belum nyampe ke batas gitu ya, masih jauh dari batas atau kurang dari batas. Berarti dia dibulatkan ke bawah, dia panjangnya menjadi 5 cm. Meskipun dia lebih ya, 5 cm lebih, tapi dia menjauhi batas, berarti dia dibulatkan ke bawah yaitu 5 cm. Begitu ya. Kalau ditampilkan dalam bentuk gambar itu akan terasa mudah untuk memahaminya. Baik, anak-anakku semua, Ibu akhiri pembelajaran hari ini mengenai pengukuran panjang. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang pengukuran yang satunya, yaitu pengukuran berat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.